Saya kembali melaporkan pelaksanaan seleksi ASN Guru P3K. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan membagi dalam dua hal. Yang pertama, laporan pelaksanaan seleksi Guru ASN P3K tahun 2021. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah, pada bagian yang pertama, kami laporkan bahwa seleksi ASN P3K tahun 2021 sudah mendapatkan hasilnya. Dari 506.252 formasi yang dibuka pada tahun 2021, mendapatkan guru lulus dan dapat formasi sebesar 293.860 dan masih menyisakan 193.954 guru yang saat itu melewati nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Terkait dengan hal ini, kembali saya laporkan bahwa di slide berikutnya kami sampaikan terkait dengan lulusan tahun 2021 dari yang sudah dinyatakan lulus, masih ada 7,3% guru ASN P3K yang belum diangkat oleh pemerintah. Data terkait detail data ini sudah kami laporkan pada rapat dengar pendapat pada tanggal 3 November yang lalu. Dari data 7,3% ini, perinciannya adalah 15.415-nya atau 5,2%-nya sebenarnya telah terbit nomor induk P3K-nya, namun masih menunggu pengangkatan dari Pemda. Sedangkan 5.312-nya atau 1,8%-nya dalam proses verifikasi validasi berkas untuk penerbitan NI P3K. Dan 616-nya dinyatakan berkas tidak lengkap atau mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat dalam seleksi ASN P3K tahun 2021. Jadi detail masing-masing dari 7,3% sudah kami sampaikan pada rapat dengar pendapat sebelumnya. Selanjutnya, kami laporkan untuk perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini menggunakan mekanisme yang berbeda dari tahun sebelumnya. Seleksi guru ASN P3K ini tahun ini menggunakan 3 mekanisme seleksi dan memprioritaskan guru lulus passing grade untuk mendapatkan formasi. 3 mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah seleksi penempatan guru lulus passing grade, di mana penempatan ini menggunakan nilai seleksi tahun 2021, diprioritaskan ditempatkan di tugas masing-masing. Jika tidak tersedia, ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Yang membutuhkan artinya yang tidak ada guru non-ASN di sekolah tersebut. Peserta untuk seleksi penempatan ini adalah yang termasuk lolos passing grade tahun 2021, terdiri dari guru THK 2, guru honorer di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Dalam Permen PAN disebutkan memang jika masih tersedia formasi, baru dibuka seleksi observasi atau penilaian kesesuaian, yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang menjadi peserta seleksi mekanisme yang kedua ini adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan minimal 3 tahun. Dan jika memang masih tersedia formasi, baru dibuka menggunakan seleksi tes, yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sama dimensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Pola tesnya sama dengan yang dilakukan di tahun 2021. Siapa saja yang bisa mengikuti mekanisme ketiga ini adalah guru honorer di sekolah negeri yang mempunyai masa pengabdian kurang dari 3 tahun, yang terdaftar di data pokok pendidikan, kemudian lulusan PPG, dan guru swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan dan atas seizin yayasan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 3 mekanisme ini kami sampaikan pada slide berikutnya. Setelah kami melakukan berbagai
kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur-unsur yang ditugaskan, sampai dengan saat ini pemerintah daerah hanya mengajukan formasi sebanyak 319.618 atau baru 40,9% dari total kebutuhan formasi tahun 2022. Di dalam layar kami gambarkan bahwa kebutuhan sebenarnya adalah 781.844 sebagaimana digambarkan dalam grafik tersebut. Dan sesuai usulan yang sudah kami dapatkan sebelum kami melakukan pendekatan dengan Pemda itu sebesar 17% saja dari total kebutuhan, yaitu 131.239. Lalu beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi mengundang seluruh Pemda di seluruh Indonesia sehingga terjadi peningkatan jumlah sebesar 24% dari usulan sebelumnya. Namun demikian peningkatan ini pun masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya, yang mana formasi akhir pada saat ini adalah 319.618 atau 41% dari total kebutuhan. Kami laporkan Pak Fikri pada saat RDP, kami laporkan Brebes menarik usulannya, namun berbagai pendekatan yang sudah dilakukan, bupatinya langsung datang ke Menpan dan BKN, formasi 517 itu dikembalikan lagi, alhamdulillah, sehingga laporan pada saat RDP itu berdampak pada Pemda kembali mengusulkan kembali karena ada informasi yang didengar oleh guru dan guru kemudian melakukan advokasi kepada Pemda dan saya mendampingi Bupati Kabupaten Brebes sehingga formasi tersebut kembali, alhamdulillah. Memang ini luar biasa. Akibat RDP. Iya, betul. Selanjutnya kami laporkan di slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini adalah perincian jumlah formasi untuk total formasi tahun 2022, yaitu 319.618. Formasi ini terdiri dari yang dapat kami sampaikan bahwa formasi yang mendapatkan notifikasi bahwa guru tersebut mendapatkan formasi adalah 127.186. Yaitu guru atau disebut dengan prioritas 1, yaitu guru lolos passing grade tahun 2021. Nah, kami laporkan bahwa untuk P1 ini terkunci pada jabatan atau formasi passing grade-nya. Artinya jika tahun ini belum mendapatkan formasi, passing grade itu masih di bawah sampai tahun depan hingga yang bersangkutan mendapatkan formasi pada jabatan yang dilamar tahun 2021. Ini kami sampaikan karena banyak guru yang mempunyai persepsi berbeda terkait dengan hal ini. Jika tahun ini dia tidak mendapatkan formasi, maka PG-nya hilang. Ini kami laporkan kembali. Jika pemerintah daerah mengusulkan formasi kurang dari kebutuhan, maka P1 tersebut tidak akan mendapatkan formasi, seperti yang kami laporkan. Dan jumlahnya cukup besar. Kemudian ada P1 yang tidak mendapatkan penempatan karena memang terdapat kelebihan mata pelajaran di daerah tersebut. Maka yang dari 193.000, 127.000-nya yang sudah aman untuk mendapatkan formasi. Lalu formasi tahun 2022 ini ada 3.184 formasi untuk P2. P2 itu adalah guru THK 2, guru honorer di sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun, yang mana akan dilakukan melalui seleksi observasi dan verifikasi. Dan 127.232 untuk formasi untuk P3 atau guru honorer yang ada di sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Kemudian kami sampaikan bahwa penempatan P1 ini kami laporkan kembali, menegaskan kembali bahwa penempatan P1 ini tidak menggeser guru honorer lain yang sudah mengabdi atau sudah ada di sekolah tersebut. Karena itu terdapat formasi yang terbuka untuk P2 yang sudah ada di sekolah masing-masing walaupun terdapat P1 yang belum ditempatkan. Jadi kalau sudah ada guru yang mengabdi di situ, tidak akan tergeser oleh guru lain.
Ini belajar dari praktek baik tahun 2021 karena banyak guru yang tergeser sehingga dia menjadi tidak mendapatkan mengajar lagi dan menjadi pengangguran. P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran atau jabatan lainnya, yang mana dalam hal ini peta linearitas berlaku. Jika P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan dibandingkan dengan P2. Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan bahwa ada 62.016 untuk formasi untuk pelamar umum. Jadi mohon maaf ada kesalahan penyebutannya, pelamar umum, yang mana formasi untuk pelamar umum hanya formasi kosong. Jadi kami menyampaikan ini untuk menjawab pertanyaan mengapa ada P umum sementara P1 belum ditempatkan. Formasi P3 untuk umum ini hanyalah formasi kosong yang sama sekali tidak ada guru honorernya. Formasi ini bukan formasi yang sama dengan formasi P1. Jadi misalnya ada guru P1 yang masih tersedia dengan mata pelajaran itu, maka formasi umum tentu tidak dibuka. Yang mana ini mata pelajaran ada di pelamar umum ini berbeda dengan P1. Jika masih ada P1 guru bahasa Inggris misalnya yang tidak mendapatkan penempatan, maka tidak akan ada formasi untuk umum untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Kami lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan guru lolos passing grade yang petanya yang sekarang sedang menjadi bagian kami untuk melakukan penempatan. Dari 193.954 pelamar P1, kami laporkan bahwa 87,2%-nya guru lulus passing grade tersebut bisa mendapatkan formasi ASN P3K tahun 2022. Dan masih ada 12,8% yang belum mendapatkan formasi. 87,2% ini adalah di angka yang berwarna hijau, 127.186 yang sudah mendapatkan notifikasi mendapatkan formasi, dan di 11.349 yang tersedia formasi jika guru tersebut melamar menggunakan jabatan lainnya. Jadi masih ada, alhamdulillah sudah 87,2% yang sudah mendapatkan formasi. Dan yang sisanya tersebut kami laporkan bahwa 41.000-nya adalah sebenarnya ada kebutuhan, namun belum dibuka formasinya oleh Pemda terkait. Dan 13.527-nya adalah memang tidak tersedia formasi karena mata pelajaran yang dimiliki oleh guru tersebut memang berlebih. Selanjutnya, di slide ini kami laporkan bahwa yang mendapatkan notifikasi untuk melamar dengan jabatan fungsional lainnya, ini adalah yang belum mendapatkan penempatan bisa mengikuti seleksi sebagai P2, P3, ataupun pelamar umum. Yang pelamar umum ini adalah guru honorer swasta yang lolos passing grade. Jika mereka turun prioritas, maka bisa mengikuti sebagai peserta pelamar umum. Ilustrasinya adalah sebagaimana yang ada di layar bahwa guru P1 itu sebenarnya dia adalah guru SD. Karena tahun 2021 tidak ada formasi untuk guru kelas SD, guru tersebut melamar sebagai guru SMP matematika misalnya, atau guru SMP IPA. Pada notifikasi yang bersangkutan diberikan pilihan apakah ingin tetap sebagai P1-nya yaitu guru IPA SMP, ataukah dia memilih menggunakan jabatan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi saat ini yang jumlahnya lebih dari 11.000. Jika dia setuju tetap pada P1-nya guru IPA, maka dia akan tetap sebagai guru honorer di tempat tugasnya saat ini hingga sampai dibuka formasi berikutnya. Jika dia memilih untuk mengikuti turun prioritas istilahnya, sebenarnya mengikuti seleksi untuk P2 maupun P3, maka dia bisa kembali mengikuti penilaian kesesuaian dan yang bersangkutan bisa memilih sebagai guru kelas SD sebagaimana jabatan yang dimilikinya.
Demikian Pak Menteri, tugas yang diberikan saya untuk melaporkan seleksi ASN P3K yang sedang terjadi. Terima kasih waktu dan kesempatannya.